Ya, kalau kita melihat bersama-sama bagaimana antusiasme juga orang ketika akan membeli tiket untuk tiket perjalanan baik itu darat ataupun pesawat pada saat Lebaran, saya yakin sekali ini kan lihat harga tiket pesawat semakin tinggi, pasti orang milihnya sekarang naik kereta. Kereta jadi salah satu alternatif ya. Betul. Memang betul pemirsa, ini kereta sekarang merupakan salah satu moda transportasi andalan untuk mudik. Nah, ini kita pengen tahu sebenarnya sejauh mana ya kesiapan dari PT Kereta Api Indonesia untuk mudik Lebaran tahun 2019 ini yang diprediksi memang akan terus melonjak naik ya. Kita akan simak wawancara Ajeng Kamarati dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Edi Sukmoro berikut ini. Pemirsa, jelang mudik Lebaran tentu saja banyak sekali yang harus dipersiapkan. Terutama moda transportasi juga harus mulai bersiap-siap untuk menampung penumpang yang begitu banyak ingin mudik ke kampung halaman mereka. Untuk itu, saya Ajeng Kamarati akan mengajak Anda berbincang mengenai bagaimana persiapan mudik Lebaran tahun 2019 ini langsung bersama Direktur Utama PT KAI, Pak Edi Sukmoro. Halo Pak. Halo. Selamat siang. Selamat siang Ajeng. Sebentar lagi nih mudik Lebaran, banyak sekali pemirsa Metro TV pasti ingin pulang kampung. Pengen tahu juga bagaimana persiapannya menjelang mudik 2019 ini. Bisa ceritakan nggak Pak? Yang pasti bahwa ini pekerjaan rutin yang akan dilakukan oleh semua staf dari kereta api, sehingga kita antisipasi nanti sebelum operasi Lebaran nanti kita akan melakukan kunjungan namanya KAIS ya, kereta inspeksi. Jadi nanti kereta inspeksi ini akan dijalankan dari Gambir menuju ke timur, itu dari jalur utara satu kereta, kemudian dari jalur selatan juga satu, untuk memastikan bahwa stasiun-stasiun atau lintas itu mereka memang siap untuk melakukan operasi Lebaran. Nah, sejauh ini bagaimana persiapannya? Apakah sudah ada perhitungan penambahan gerbong atau pertambahan perjalanan misalnya? Ya, kalau secara total kita kemungkinan besar memberikan kesiapan tempat duduk atau TD itu naik 5% aja. Naik 5% dari biasanya? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu ini 5% ya? Iya. Berarti kalau jumlah total berapa kira-kira? Jadi per hari, kalau tahun lalu itu 236.000 penumpang, tahun ini menjadi 247 penumpang per hari. Nah, perjalanan tambahannya, kalau tahun lalu perjalanan tambahannya itu ada 48 perjalanan, sekarang ini tambahannya 50 perjalanan. Tambahannya, dan itu sudah termasuk dalam 5% kenaikan tadi. Nah, ada wilayah-wilayah mungkin atau jalur-jalur yang memang dipersiapkan karena penumpangnya terkenal membludak setiap tahun ya? Iya, jalur-jalur itu memang tertentu, seperti yang menuju ke Solo, Jogja, Semarang. Ini jalur yang memang diminati banyak sekali sama penumpang, termasuk sampai dengan Surabaya. Nah, oleh sebab itu penambahan kereta itu memang difokuskan untuk bisa membantu daerah-daerah yang sangat disukai atau sangat diminati oleh saudara-saudara kita yang ingin pulang Lebaran. Oke, kita boleh ke peron nggak Pak untuk melihat bagaimana situasi di sana? Jalannya ke situ Pak, ke peron ya berarti ya? Ya. Nah Pak Edi, kita sudah di peron stasiun Gambir. Ini baru bagus banget dan kayaknya KAI punya banyak inovasi untuk menjelang mudik ya? Ya, beberapa inovasi memang kita lakukan. Satu hal barangkali kemarin saja baru diresmikan yang namanya coworking space. Jadi di stasiun besar ini disediakan tempat untuk milenial, para milenial yang kalau mereka nanti di stasiun sambil menunggu, mereka bisa masuk ke ruang coworking space untuk melakukan pekerjaan, komunikasi tetap produktif. Dan untuk sementara yang kemarin diresmikan Ibu Menteri BUMN, itu ada 9 coworking space. Di mana saja? Di Daop 1, daerah operasi 1 ini ada di Gambir, kemudian di stasiunnya Railing untuk yang ke bandara itu di BNI 46, kemudian yang ketiga di Juanda, kemudian stasiun Bandung, kemudian stasiun Semarang Tawang, kemudian stasiun di Surabaya, kemudian ada di Jember juga. Jadi sudah 9 stasiun besar itu mempunyai coworking space. Nanti kita akan teruskan supaya stasiun-stasiun besar seluruhnya itu mempunyai coworking space. Nah, menjelang mudik ini ada pasti persiapan gerbong, persiapan kereta api, penambahan jalur-jalur, bagaimana rencananya? Untuk mudik seperti
ini itu biasanya kita memperhatikan Ajeng itu hal-hal keselamatan perjalanannya. Keselamatan penting ya. Karena manakala mudik itu biasanya di jalan raya juga padat, di kereta api juga pasti headway-nya nempel. Jadi pasti sering kereta jalan. Nah oleh sebab itu kita menyiapkan sampai 11.000 personil untuk melakukan pengawasan, keamanan, keselamatan perjalanan kereta api ini sendiri. Dan juga menengarai titik-titik rawan. Titik-titik rawan ini ada 3 rawan alam ya. 1 rawan banjir, rawan longsor, sama rawan ambles. Nah yang terakhir adalah rawan kecelakaan karena di perlintasan. Itu setiap daerah operasi punya titik rawan. Kira-kira total semuanya titik rawan itu 300-an lah ya. Ada banyak tapi sekali. ya, tapi untuk nanti operasi lebaran itu kan dari 26 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni. Jadi 22 hari itu titik-titik rawan itu dijaga. Nah, sepanjang mudik berarti SDM juga ditambah dong ya Pak ya? Iya, Dari kita segi selalu keamanan, servis, jasa. Betul. Yang pasti bahwa mereka-mereka khusus operasional termasuk direksi itu dalam operasi lebaran ini mereka diminta untuk mengundurkan rencana cuti. Jadi tidak ada cutinya. Jadi tetap bekerja maksudnya Tetap bekerja untuk melayani masyarakat. masyarakat. Ya. Nah, khusus pada lebaran ini seperti biasa kita itu bekerja sama dengan TNI Polri. Nah, TNI Polri mengirimkan satuannya untuk ikut menjaga stasiun, perlintasan yang mungkin tidak resmi atau tidak terjaga, itu dijaga semua pasukan supaya aman, tidak terjadi yang tidak kita inginkan di perlintasan antara mobil dengan kereta api. Nah, yang biasa juga dilakukan saat mudik lebaran adalah mudik motor gratis dengan kereta api. Itu rencananya tahun ini juga dilakukan. Tahun ini dilakukan dan ini adalah program dari Departemen Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan menyiapkan untuk tahun ini itu 18.000 lah, 18.000 motor gratis. Jadi motis itu sampai hari ini itu masih dibuka untuk pendaftaran mereka yang ingin membawa motornya ke daerah dan untuk kembali lagi. Terakhir Pak Edi, tips untuk membeli tiket jelang mudik lebaran. Pasti banyak sekali pemirsa yang ingin langsung membeli tiketnya. Apa tipsnya? Online kah? Langsung kah ke stasiun atau seperti apa? Jadi sebenarnya banyak sekali gerai-gerai yang bisa memprovide atau menyiapkan tiket-tiket itu dipesan. Tetapi saya anjurkan kalau memang yang paling mudah itu masuk ke KAI Akses. Jadi melalui gadget bisa masuk ke KAI Akses, di situ bisa mesen. Nah, harus jauh hari beneran ya berarti jauh ya? hari, tetapi perlu diingat bahwa kadang itu banyak peserta atau calon penumpang itu membatalkan. Jadi jangan segan untuk mengulangi. Misalkan satu tanggal ternyata udah habis, besok coba diulang lagi. Karena bisa jadi orang yang sudah memesan di situ dia nggak bayar. Nah, kalau nggak bayar maka dia akan kosong lagi, akan hijau lagi. Angus gitu ya Pak yang nggak bayar tadi? Nggak bayar, iya. Terus nongol lagi tuh, bangkunya kosong lagi. Nah itu bisa diambil. Nah yang kedua, kalau seandainya orang itu jalur yang disukai itu udah penuh, dia bisa lewat jalur lain. Misalkan mau ke daerah Jawa Tengah, bisa saja lewat Bandung. Nah, kalau lewat Bandung langsung ke Jawa Tengah, barangkali cara itu bisa ditempuh. Oke, Pak Edi Sukmoro, terima kasih telah berbagi informasi. Kita juga tentunya berharap agar mudik tahun ini bisa lancar, aman, terkendali. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih.